Pagi ini, Diki berencana bermain sepeda. Sepeda adalah sebuah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, namun ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpleset. Kemudian gaya gesek yang merugikan, misalnya ketika kalian mendorong meja, gesekan antara alas kaki meja dan lantai membuat meja sulit didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi roda, pasti akan lebih mudah kan didorongnya? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepaskan, maka karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda jatuh ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi, segala sesuatu akan melayang dan saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Diki di awal video, Diki memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayuh. Karena diberi gaya, sepeda Diki bisa bergerak. Artinya, suatu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Bagaimana jika Diki mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Diki juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak suatu benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka kecepatan benda semakin rendah. Kemudian, Diki mengerem sepedanya saat bertemu Aina hingga berhenti. Saat mengerem, Diki pun memberi gaya pada sepedanya. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya yang menyebabkan suatu benda yang bergerak menjadi diam. Benu dan Mamat kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Benu menendang bola ke arah Mamat, lalu dengan cepat Mamat kembali menendang bola ke arah Benu. Saat menendang bola, Benu dan Mamat memberikan tekanan pada bola. Gaya yang diberikan Benu membuat bola berubah arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya juga mengubah arah gerak benda. Saat bermain, bola yang ditendang Mamat tidak sengaja mengenai pot bunga Budiva, sehingga pot tersebut pecah. Perhatikan bahwa ketika bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diterapkan pada pot, menyebabkan pot pecah. Artinya, suatu gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Wah, ternyata ada banyak cara gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Lantas, dengan pengetahuan ini, bagaimana kita bisa menjadi lebih bijak? Pertama, kita bisa bersyukur atas kekuatan yang memungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam memanfaatkan kekuatan tersebut agar tidak merugikan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.